Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akan sangat-sangat menolong untuk kita tahu bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain apabila kita tahu siapa dia, apa yang dia tidak suka, dan apa yang dia suka. Demikian juga halnya dengan Tuhan. Kalau saudara mengenal siapa dia, mengetahui apa yang dia tidak suka, dan apa yang dia suka, maka saudara akan jauh lebih mudah membangun interaksi dengan dia. Dalam Mazmur 147 diceritakan seperti ini, saudaraku. Ayat yang ke-8, Dia yang menutup langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, saudaraku, dari 3-4 ayat ini kita belajar 3 hal itu tadi. Siapa dia, apa yang dia tidak suka, dan apa yang Tuhan suka. Siapa dia? Ayat yang ke-8. Dia Tuhan yang menutup langit dengan awan-awan. Ia menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia Tuhan, Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang ada, yang rusak diperbaikinya, yang belum sempurna disempurnakannya. Omnipotent. Dia Allah yang Maha Kuasa. Bahkan ayat yang ke-9 dikatakan, Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung-burung gagak, yang memanggil-manggil. Dia Allah yang menyediakan. Jehovah Jireh. Pertama, Dia adalah Allah Maha Kuasa. 2, Dia adalah Allah yang menyediakan. Itulah identitasnya. Apa yang dia tidak suka? Yang dia tidak suka ialah kegagahan kuda. Yang dia tidak suka, tidak senang adalah kaki laki-laki. Ini menggambarkan tentang manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Manusia yang sok mampu. Manusia yang sok bisa. Tuhan tidak suka dengan orang seperti itu. Apa yang dia suka? Apa yang dia senangi? Tuhan senang kepada 1, orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan berarti taat kepada perintahnya, menjauhi larangannya. Yang kedua, orang yang berharap kepada kasih setianya, yang berkata, di luar Engkau aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ini berarti adalah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, panduan ini membuat kita lebih mudah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Dia. Kenali Dia, saudaraku. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang menyediakan. Tidak ada sesuatu yang sukar bagi Dia. Pahami apa yang Dia tidak senangi, saudaraku. Dia tidak senang dengan orang yang mengandalkan kekuatan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan tidak senang dengan orang yang merasa bisa, merasa mampu. Sebab Dia yang menciptakan kita, Dia tahu batas kemampuan kita. Apa yang Dia suka? 2 hal. Dia suka dengan orang yang takut akan Dia, yang taat penuh kepadanya. Dan yang kedua, Dia suka dengan orang yang merendahkan diri di hadapannya, yang berharap akan kasih setianya, akan pertolongannya. Dia suka kepada orang yang berkata, Tuhan,
Kalau bukan tanpamu, aku tidak mampu berbuat apa-apa. Bukankah 1 detik saja kita tidak bisa memperpanjang usia kita? Bukankah sehelai rambut saja tidak akan jatuh kalau bukan atas seizinnya? Pahami siapa dia, apa yang dia tidak suka, dan apa yang dia suka. Tuhan Yesus kiranya menolong kita sekalian. Shalom.